Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Web Berlin dengan hashtag Sharon atau Sharing Online. Kali ini kita akan membahas beberapa soal yang telah saya berikan pada minggu kemarin berdasarkan pertanyaan dari siswa. Soal nomor 3. Hasil dari nilai mutlak negatif 4 ditambah 2 dikali 3 kemudian dikurangi dengan nilai mutlak dari 2 dikali 1 dikurangi 4 kemudian dikalikan dengan nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan, di sini kita lihat hal yang pertama harus kita lakukan adalah perhatikan di sini nilai mutlak pertama, nilai mutlak kedua, dan nilai mutlak ketiga. Kita lihat nilai mutlak yang pertama di sini negatif 4 ditambah 2 dikali 3. Berarti kita gunakan perkalian terlebih dahulu. Berarti nilai mutlak dari negatif 4 ditambah 2 dikali 3 adalah 6. Dikurangi nilai mutlak dari, kita lihat di sini, 2 dikali 1 dikurangi 4. Berarti perkalian terlebih dahulu. 2 dikali 1 adalah 2 dikurangi 4. Kemudian dikalikan dengan nilai mutlak dari negatif 3. Selanjutnya kita lihat di sini nilai mutlak dari negatif 4 ditambah 6. Berarti negatif 4 ditambah 6 adalah 2. Berarti nilai mutlak dari 2 dikurangi nilai mutlak dari 2 dikurangi 4 adalah negatif 2 dikali 3 sama dengan nilai mutlak dari 2 adalah 2 dikurangi nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2 dikali 3 sama dengan, ingat di sini perkalian terlebih dahulu. Berarti 2 dikurangi 2 dikali 3 adalah 6 sama dengan 2 dikurangi 6 adalah negatif 4. Soal nomor 4. Kita lihat di sini nilai dari nilai mutlak 3 kemudian dikuadratkan ditambah nilai mutlak dari negatif 2 kemudian dikurangi 2 dikali nilai mutlak dari 3/2 hasilnya sama dengan, kita lihat di sini nilai mutlak dari 3 adalah 3 kemudian dipangkatkan 2 ditambah nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2 kemudian dikurangi 2 dikali nilai mutlak dari 3/2 adalah 3/2 sama dengan 3 pangkat 2 adalah 9 ditambah 2 dikurangi, kita lihat di sini 2 dikali 3/2 2 dibagi 2 kita coret 1 1 negatif 1 dikali 3 menjadi negatif 3 sama dengan, kemudian kita jumlahkan 9 ditambah 2 dikurangi 3 hasilnya adalah 8. Soal nomor 6. Kita lihat di sini hasil dari nilai mutlak dari H kemudian dipangkatkan 2 dikali nilai mutlak dari negatif 3 dikurangi nilai mutlak dari H dikali dalam kurung negatif H hasilnya sama dengan, maka kita lihat di sini nilai mutlak dari H adalah H kemudian H dipangkatkan 2 dikali nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3 dikurangi nilai mutlak dari H adalah H dikali dalam kurung negatif H dalam kurung negatif H sama dengan, kita lihat di sini ada dua buah perkalian. Yang pertama kita lihat H pangkat 2
dikali 3. Hasilnya adalah 3H pangkat 2. Kemudian negatif H dikali negatif H, hasilnya adalah negatif dikali negatif adalah positif. Berarti positif H dikali H adalah H pangkat 2. Sama dengan 3H pangkat 2 ditambah H pangkat 2, hasilnya adalah 4H pangkat 2. Soal nomor 7. Diketahui fungsi G terhadap X bernilai nilai mutlak dari X dikurangi 3. Tentukan nilai dari fungsi G di mana X-nya bernilai 1 ditambah fungsi G dengan X-nya bernilai 0 dikurangi fungsi G dengan X-nya bernilai 1 dikali fungsi G di mana X-nya bernilai 2 sama dengan titik. Hal yang pertama kita lakukan adalah ingat pada review materi SMP, fungsi G terhadap X sama dengan nilai mutlak dari X min 3. Kita tulis lagi rumus dari atas. Yang pertama, apabila fungsi G-nya di mana X-nya bernilai 1 sama dengan X-nya kita rubah menjadi 1. Nilai mutlak dari 1 dikurangi 3 sama dengan nilai mutlak dari 1 dikurangi 3 adalah negatif 2 sama dengan nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Kemudian B di mana fungsi G dengan nilai X-nya sama dengan 0, maka X-nya kita rubah menjadi 0, maka nilai mutlak dari 0 dikurangi 3 sama dengan nilai mutlak dari 0 dikurangi 3 adalah negatif 3. Maka nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Kemudian C, di sini kita lihat fungsi G dengan X-nya bernilai 1. Sudah ya? Berarti sekarang fungsi G dengan X-nya bernilai 2. Pada persamaan ini kita rubah X-nya menjadi 2. Maka nilai mutlak dari X-nya bernilai 2, 2 dikurangi 3 sama dengan 2 dikurangi 3 adalah negatif 1. Nilai mutlak dari negatif 1 adalah 1. Sekarang kita substitusikan nilai-nilai tersebut pada pertanyaan. Fungsi G dengan X yang bernilai 1 adalah 2. Ditambah fungsi G di mana X yang bernilai 0 hasilnya adalah 3. Dikurangi fungsi G di mana X-nya bernilai 1 adalah 2 dikali fungsi G di mana X-nya bernilai 2 hasilnya adalah 1. Maka hasilnya sama dengan, kita lihat di sini, berarti perkalian terlebih dahulu. Tulis lagi, 2 ditambah 3 dikurangi 2 dikali 1 adalah 2 sama dengan, sekarang kita jumlahkan 2 ditambah 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 3. Soal nomor 8. Jika nilai mutlak dari negatif B sama dengan 4, maka nilai B yang memenuhi adalah, kita bisa gunakan dua cara. Cara yang pertama adalah kita menggunakan definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Caranya adalah seperti ini. Nilai mutlak dari negatif B sama dengan 4 akan menghasilkan negatif B sama dengan 4 atau negatif B sama dengan negatif 4. Yang pertama kita lihat di sini, negatif B agar menjadi positif maka harus dikali
negatif 1. Apabila kiri dikali negatif 1, maka kanan harus dikali negatif 1. Negatif 1 dikali negatif B adalah B sama dengan negatif 1 dikali 4 adalah negatif 4. Kemudian kita lihat di sini, negatif B agar menjadi positif B, maka harus dikali negatif 1. Kiri dikali negatif 1, kanan dikali negatif 1. Negatif 1 dikali negatif B adalah positif B, sama dengan negatif 4 dikali negatif 1 adalah 4. Maka HP-nya adalah negatif 4 dan 4. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan sifat dari nilai mutlak itu sendiri. Kita lihat di sini, nilai mutlak dari B sama dengan 4. Kita tulis lagi, nilai mutlak dari B sama dengan 4. Apabila kita menggunakan sifatnya, negatif B dipangkatkan 2, kemudian 4 dipangkatkan 2. Negatif B dipangkatkan 2 sama dengan 4 dipangkatkan 2. Kita lihat di sini, negatif B dipangkatkan 2 atau negatif B dikali negatif B, hasilnya adalah positif B kuadrat sama dengan 4 pangkat 2 adalah 16. Maka nilai dari B-nya adalah akar dari 16. Akar dari 16 adalah 4 atau negatif 4. Maka HP-nya sama, yaitu negatif 4 dan 4. Soal selanjutnya, soal nomor 9, di mana nilai X yang memenuhi nilai mutlak dari X dikurangi nilai mutlak X sama dengan 4 adalah, kita lihat di sini, nilai mutlak dari X dikurangi nilai mutlak X sama dengan 4. Sesuai dengan definisi, akan menghasilkan X dikurangi nilai mutlak dari X sama dengan 4 atau X dikurangi nilai mutlak dari X sama dengan negatif 4. Kita lihat yang pertama, X dikurangi nilai mutlak dari X sama dengan 4. Kita melakukan peninjauan menggunakan definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Yang pertama, A, kita perhatikan nilai mutlak X akan bernilai positif jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Kita lihat di sini, X-nya akan bernilai positif apabila X-nya lebih dari sama dengan 0. Akan menghasilkan persamaan X dikurangi X sama dengan 4. X dikurangi X adalah 0 sama dengan 4. Berarti ini tidak memenuhi syarat. Sekarang yang B. Jika X-nya kurang dari 0, berarti X-nya harus bernilai negatif. Kita lihat di sini, X dikurangi dalam kurung X-nya harus dinilai negatif, berarti negatif X sama dengan 4. X negatif dikali negatif adalah positif, berarti X ditambah X sama dengan 4. X ditambah X adalah 2X sama dengan 4. Maka X-nya sama dengan 4 dibagi 2. Maka X-nya sama dengan 2. Kita lihat lagi di sini, X-nya harus kurang dari 0, berarti harus bernilai negatif. Karena X-nya bernilai 2, maka ini tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, X dikurangi nilai mutlak X sama dengan negatif 4. Yang C, untuk X-nya yang pertama lebih dari sama dengan 0, berarti 0 sampai dengan positif. X dikurangi X-nya bernilai positif jika lebih dari sama dengan 0, berarti X
sama dengan negatif 4. X dikurangi X adalah 0 sama dengan negatif 4. Berarti C tidak memenuhi syarat. Sekarang D. X-nya kurang dari 0, berarti nilai X-nya harus negatif. Kita lihat di sini, X dikurangi dalam kurung negatif X sama dengan negatif 4. X negatif dikali negatif adalah positif, berarti X ditambah X sama dengan negatif 4. X ditambah X adalah 2X sama dengan negatif 4. X-nya sama dengan negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 4 dibagi 2 adalah negatif 2. Kita lihat di sini, negatif 2 kurang dari 0. X-nya kurang dari 0. X-nya kurang dari 0, yaitu negatif 2. Maka himpunan penyelesaian dari soal nomor 9 adalah negatif 2. Pertanyaan selanjutnya, soal nomor 10. Penyelesaian dari bentuk persamaan nilai mutlak dari 2 dikurangi nilai mutlak X plus 3 sama dengan 6 adalah, kita gunakan definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Sehingga 2 dikurangi nilai mutlak dari X plus 3 sama dengan 6, atau 2 dikurangi nilai mutlak dari X plus 3 sama dengan negatif 6. Kita lihat di sini, yang pertama, 2 dikurangi nilai mutlak dari X plus 3 sama dengan 6. 2 pindah ruas dari kiri ke kanan, yang tadinya bernilai positif menjadi negatif. Maka di sini, negatif dari nilai mutlak X plus 3 sama dengan 6, 2 menjadi negatif, dikurangi 2. Negatif dari nilai mutlak X plus 3 sama dengan 6 dikurangi 2 adalah 4. Negatif agar menjadi positif, maka harus dikali negatif. Nilai mutlak dari X plus 3 sama dengan, apabila kiri dikali negatif 1, maka kanan dikali negatif 1. 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4. Kita lihat di sini, nilai mutlak dari X plus 3 sama dengan negatif 4. Mungkinkah apabila nilai mutlak dari X plus 3 bernilai negatif? Apabila ada nilai mutlak, maka hasilnya harusnya positif. Maka ini tidak memenuhi syarat. Kita perhatikan lagi yang berikutnya. 2 dikurangi nilai mutlak X plus 3 sama dengan negatif 6. 2 pindah ruas ke kanan dari positif menjadi negatif. Negatif nilai mutlak dari X plus 3 sama dengan negatif 6. 2 dari positif menjadi negatif, dikurangi 2. Negatif dari nilai mutlak X plus 3 sama dengan negatif 6 dikurangi 2 adalah negatif 8. Negatif agar menjadi positif harus dikali negatif 1. Apabila kiri dikali negatif 1, maka kanan harus dikali negatif 1. Maka nilai mutlak dari X plus 3 sama dengan 8. Kita lihat di sini, X plus 3 nilai mutlaknya sama dengan 8. Berarti benar ya di sini. Kita gunakan definisi dari nilai mutlak tersebut. Hasilnya adalah X plus 3 sama dengan 8, atau X plus 3 sama dengan negatif 8. 3 pindah ruas ke kanan dari positif menjadi negatif, maka X-nya sama dengan 8 dikurangi 3, maka X-nya sama dengan 5. Kemudian
X plus 3 sama dengan negatif 8. 3 pindah ruas ke kanan dari positif menjadi negatif, maka X-nya sama dengan negatif 8 dikurangi 3, maka X-nya sama dengan negatif 11. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 5 dan negatif 11. Soal nomor 11, nilai X yang memenuhi nilai mutlak dari 2X plus 7 sama dengan nilai mutlak dari X min 1 adalah, kita gunakan definisi dari nilai mutlak itu sendiri, sehingga 2X plus 7 sama dengan X min 1 atau 2X plus 7 sama dengan negatif dari X min 1. Yang pertama kita lihat 2X plus 7 sama dengan X min 1. X pada ruas kanan pindah ruas ke kiri dari positif menjadi negatif, sehingga 2X min X sama dengan plus 7 pindah ruas ke kanan dari positif menjadi negatif. Negatif 1 dikurangi 7. 2X dikurangi X adalah X sama dengan negatif 1 dikurangi 7 adalah negatif 8. Itu untuk X yang pertama. Kemudian 2X plus 7 sama dengan negatif dari X min 1. 2X plus 7 sama dengan negatif dikali positif adalah negatif, maka negatif X. Negatif dikali negatif adalah positif, maka plus 1. Negatif X dari kanan pindah ke ruas kiri dari negatif menjadi positif, sehingga 2X ditambah X sama dengan 7 pindah ruas dari kiri ke kanan dari positif menjadi negatif. 1 dikurangi 7. 2X plus X adalah 3X sama dengan 1 dikurangi 7 adalah negatif 6, maka X-nya adalah negatif 6 dibagi 3, maka X-nya sama dengan negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaian untuk soal nomor 11 adalah negatif 2 dan negatif 8. Soal selanjutnya, soal nomor 12, kita lihat himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari 3X min 2 dikurangi nilai mutlak dari negatif 2X plus 8 sama dengan 0 adalah, kita buat persamaan ini menjadi bentuk seperti ini. Nilai mutlak dari 3X min 2. Negatif dari nilai mutlak negatif 2X plus 8 pindah ruas dari kiri ke kanan dari negatif menjadi positif, sama dengan nilai mutlak dari negatif 2X plus 8. Kita gunakan definisi dari nilai mutlak menjadi 3X min 2 sama dengan negatif 2X plus 8 atau 3X min 2 sama dengan negatif dari negatif 2X plus 8. Kita lihat yang pertama di sini, 3X min 2 sama dengan negatif 2X ditambah 8. Negatif 2X pindah ruas ke kiri menjadi positif, sehingga 3X plus 2X sama dengan negatif 2 pindah ruas dari kiri ke kanan menjadi positif. 8 ditambah 2. 3X ditambah 2X hasilnya adalah 5X. Kemudian 8 ditambah 2 adalah 10. Maka X-nya sama dengan 10 dibagi 5. Sehingga X-nya sama dengan 2. Kemudian kita lihat selanjutnya. 3X min 2 sama dengan negatif dalam kurung
negatif 2x plus 8. 3x negatif 2 sama dengan negatif dikali negatif adalah positif, menjadi 2x. Negatif dikali positif adalah negatif, berarti negatif 8. 2x pada sisi kanan pindah ruas ke kiri menjadi negatif, sehingga 3x min 2x sama dengan negatif 2 pindah ruas ke kanan menjadi positif, negatif 8 ditambah 2. 3x dikurangi 2x adalah x, sama dengan negatif 8 ditambah 2 adalah negatif 6. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal nomor 12 adalah 2 dan negatif 6. Soal selanjutnya, soal nomor 14. Diketahui nilai dari nilai mutlak A plus X sama dengan 4 untuk X sama dengan negatif 3. Tentukan nilai A yang memenuhi. Kita lihat di sini, nilai mutlak dari A plus X sama dengan 4. Ingat di sini, untuk X-nya sama dengan negatif 3. Sekarang kita substitusikan nilai X-nya, yaitu negatif 3, pada persamaan. Menjadi seperti ini. A ditambah dalam kurung negatif 3, nilai mutlaknya akan menghasilkan 4. Kita lihat dari sini, nilai mutlak dari A positif dikali negatif adalah negatif, berarti negatif 3 sama dengan 4. Kita gunakan definisi dari nilai mutlak. A dikurangi 3 sama dengan 4, atau A dikurangi 3 sama dengan negatif 4. Negatif 3 pindah ruas dari kiri ke kanan menjadi positif. A sama dengan 4 ditambah 3, maka A sama dengan 7. Kemudian negatif 3 dari ruas kiri pindah ke ruas kanan dari negatif menjadi positif, maka A sama dengan negatif 4 ditambah 3, maka A sama dengan negatif 1. Sehingga himpunan penyelesaian untuk soal nomor 14 adalah negatif 1 atau 7. Demikianlah penjelasan yang telah saya berikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar dan dangke.